1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan 20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara saudara Tuhan, saat saya membaca firman Tuhan ini, 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan 20, saya merasakan ada aroma kemarahan yang luar biasa. Kemarahan yang begitu hebat di dalam diri Paulus. Dia marah kepada jemaat Korintus. Dia marah besar kepada mereka. Apa yang disampaikan pada ayat 12 sampai dengan 13a itu menjembatani kemarahan Paulus kepada jemaat Korintus. Dan kemarahan yang meledak ketika dia menyebut tentang tubuh. Ayat 13b. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Ini kemarahan. Dia boleh mengatakan slide berikutnya. Sudah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Mengapa, saudara? Mengapa Paulus begitu marah? Mengapa Paulus begitu meledak-ledak? Saudara, kau merasakan suasana pada waktu itu, melihat keadaan jemaat Korintus pada waktu itu, dan ketika saudara dipercayakan untuk menggembalakan, untuk melayani, tapi melihat jemaat yang seperti itu pun mungkin saudara akan marah. Mengapa, saudara? Orang-orang Korintus, jemaat di Korintus, mereka hidup dalam perzinahan, mereka hidup dalam percabulan, mereka hidup dalam pelacuran. Ya, lanjut. Ya, ini saudara. Ayat 12 tadi. Makanan untuk perut dan perut disediakan untuk makanan, tetapi tubuh manusia tidak boleh dipakai untuk mengadakan hubungan yang cabul. Ini kemarahan. Kenapa? Karena orang-orang Korintus menggunakan tubuhnya, hidupnya, hidup di dalam percabulan, perzinahan, dan juga pelacuran. Itu yang marah besar kepada jemaat Korintus. Mereka kayak tidak mengerti. Dan bolak-balik sudah disampaikan kepada orang-orang Korintus pada waktu itu. Itu sebenarnya dia tegaskan, dia marah betul itu. Ya, dia marah betul. Next, berikutnya, saudara. Apa arti tubuh? 2 kali Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus dengan sebuah pertanyaan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Mungkin dia mau mengatakan begini. Tubuhmu itu anggota Kristus, bagian daripada Kristus. Pantas atau tidak kalau tubuhmu memakai hidup dalam percabulan atau perzinahan? Nah, dia marah besar itu sampai diibaratkan makanan untuk perut untuk makanan. Semua itu halal bagimu, baik
itu belum tentu berguna. Semua itu berguna, tapi tidak akan pernah berguna kalau memakai tubuhmu adalah untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Ya. Tubuh adalah anggota Kristus. Yang kedua, tidak tahukah engkau bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Kamu harus tahu, kamu harus paham bahwa tubuhmu itu adalah tempat tinggal Allah. Bahwa tubuhmu itu adalah di mana Allah bersemayam di sana. Allah tinggal di dalam diri kalian. Ini Paulus betul-betul yang marah. Bapak Ibu Saudara semua, tubuhmu ketika Allah ada di dalam dirimu, Roh Kudus ada di dalam dirimu, tubuh itu bukan kepunyaan kau lagi, tapi menjadi kepunyaan Allah. Ya, next, saudara. Tubuh sebagai bait Allah atau sebagai bait Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Karena bait itu terjemahkan dari kata naum, artinya ada bersemayamnya Roh Allah, bersemayamnya Roh Kudus. Inilah alasan Paulus mengapa ia marah besar kepada jemaat Korintus. Bagaimana orang bisa melacurkan diri atau hidup dalam pelacuran, percabulan, sementara Allah ada di dalam dirinya. Bagaimana mungkin orang bisa melakukan itu semua jika Allah bersemayam di dalam dirinya? Benar-benar Paulus sangat marah. Itu kalau kita lihat suasana pada waktu itu, saudara, mungkin kita seperti marah kepada anak kita, marah kepada saudara kita ketika mereka hidup di dalam pelacuran sesuatu yang tidak baik. Itu karena kita marah besar itu. Ya. Marah. Ya. Next, saudara. Tubuh sebagai bait Allah atau bait Roh Kudus. Apa artinya, saudara? Tubuh orang percaya harus menjadi tempat kekudusan. Dipisahkan. Tubuh adalah hadirat Allah. Saudara bisa merasakan apa artinya hadirat Allah. Tubuh menjadi hadirat Tuhan, menjadi hadirat Allah. Allah ada di dalam diri kita. Hendaknya hadirat Allah itu selalu dalam keadaan kudus. Ya. Dalam konteks jemaat Korintus, saudara, ini berarti orang-orang Kristen Korintus pada waktu tidak boleh menggunakan tubuh mereka untuk melawan percabulan, perzinahan maupun pelacuran. Saudara tahu di Korintus itu bobrok betul. Ya, paling bobrok. Kenapa? Bahkan di tempat-tempat ibadah pun itu ada yang namanya pelacur kudus. Itu mereka dipakai untuk melayani orang-orang yang datang ke situ. Jadi betul-betul sudah bobrok pada waktu itu. Itu sebenarnya Paulus marah. Tubuh yang sudah dipakai untuk memuliakan Tuhan, tapi mereka pakai untuk perzinahan. Yang kedua, tubuh orang percaya sebagai bait Allah adalah harus diperlakukan dengan bermartabat dan juga dengan berhormat. Saudara bisa bayangkan, jika kita ingin merasakan hal ini, saudara, mungkin kita merasakan enggak pantas orang seperti ini. Ya. Jika saya berbuat dosa, bahwa sesuatu tidak berkenan dari saya, perlakukan tubuh kita dengan hormat, perlakukan dengan penuh martabat, tidak memalukan. Kalau saja kita hidup pada zaman Salomo, maka saudara akan memperlakukan bait suci itu dengan hormat, karena Salomo memperlakukan bait suci itu dengan penuh hormat. Ini bukan karena bangunan yang indah, tidak. Namun Salomo tahu ini adalah istana Allah. Ini adalah istana Tuhan, istana Roh Kudus. Demikian pula tubuh kita adalah istana Allah di bumi ini. Bayangkan kalau itu namanya istana, betapa indahnya. Lalu bagaimana pertanyaan dengan kehidupan kita? Indah enggak di mata Tuhan? Indah enggak di mata Allah? Salomo begitu menjaga
keindahan daripada bait atau istana Allah pada waktu itu. Hendaknya saudara, ini pun ketika Allah berada di dalam diri kita, itu diri kita pun menjadi istana yang indah bagi Allah. Orang percaya, tubuh orang percaya sebagai bait Allah, artinya apa? Hendaknya tubuh kita adalah menjadi berbicara tentang penyembahan. Di mana ada bait Allah, di situ ada penyembahan. Betul. Ya. Di mana ada Allah, di sana ada penyembahan. Di sana ada bait Allah, di situ ada orang-orang yang menyembah Allah. Dan ketika diri kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi Allah, maka diri kita akan melimpah-limpah dengan penyembahan. Amin. Nah ini selama ini yang orang tidak mengerti. Orang hanya mengerti tubuhku adalah bait Roh Kudus, tubuhku adalah bait Allah. Orang mengerti itu saja, tapi tidak mengerti bagaimana mengaplikasikan hidup itu dalam hidup Allah di dalam diri dan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara sudah berkata Tuhan, ini sama dengan sebuah namanya kemuliaan. Kita sering berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang mau tepuk tangan, ini kan? Berikan kemuliaan bagi Allah, orang mau tepuk tangan. Kamu mau tanya, apa itu kemuliaan Allah? Apa yang disebut kemuliaan? Gak bisa kita menjelaskan. Mari kita muliakan Tuhan. Apa kita muliakan Tuhan? Ada yang bilang kita menghormati Tuhan, kita agungkan Tuhan. Tidak sesederhana itu. Putri saudara sebagai kasih oleh Tuhan. Demikian kadang-kadang orang tidak mengerti apa sih sebenarnya yang dikehendaki Allah sehingga dia ada di dalam diri kita. Bait Allah adalah menjadikan diri kita tempat penyembahan. Di mana ada Allah di situ, di mana ada bait Allah di situ ada ibadah. Dan orang percaya dirinya di mana Allah bersemayam adalah orang-orang yang rindu menyembah Tuhan. Ya, next, saudara. Lain, saudara, tempat ibadah, tempat penyembahan. Ya. Tubuh sebagai bait Roh Kudus atau bait Allah. Bapak Ibu saudara semua, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa dulu kita orang berdosa. Tetapi sekarang kita menjadi milik Kristus karena kita telah dikuduskan, dibenarkan oleh dan di dalam Yesus melalui penebusan. Dan konsekuensi dari itu apa? Perubahan hidup kita terjadi. Kita menjaga tubuh kita dari segala bentuk dosa, karena tubuh adalah bait Allah. Bayangkan kalau Allah ada di dalam diri kita, kita tapi hidup dalam dosa, hidup dalam perbuatan salah. Bagaimana mungkin itu tidak bersatu dalam kehidupan kita? Orang-orang percaya yang sudah ditebus, yang dimana Allah sudah bersemayam di dalam diri. Kita menjaga, menjauhkan tubuh kita dari segala pikiran jahat. Kemarin kita sudah berpikir tentang pikiran-pikiran yang negatif. Buang itu semuanya. Segala sesuatu yang bersifat kita dengan buang, jauhkan itu dari tubuh kita. Musnahkan dengan perbantahan, sudah hindari, jauhi perbantahan, jauhi pertengkaran. Keserakahan, kelicikan, hawa nafsu, hujat-hujat, kesombongan, buang itu semuanya. Gak pantas kalau ada Allah di dalam diri kita melakukan itu semuanya. Ya. Selanjutnya, saudara. Mari saudara sebagai kasih Tuhan. Untuk dapat menjadikan tubuh kita itu sebagai bait Allah, tidak ada cara lain selain panggilkan dosa masa lalu. Bertobat. Dan segala bentuk ikatan belenggu iblis. Mungkin kita diikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan dalam firman Allah. Hati-hati saudara. Mungkin menganggap kita itu logis, tapi bagaimana pertanyaan kalau itu tidak logis? Kan itu. Menganggap itu nggak apa-apa mau berbuat baik, makanya sekarang hati-hati dengan Kristen progresif. Ya. Hati-hati dengan Kristen progresif. Dia mengatakan perbuatan baik bisa menyelamatkan.
Jangan percaya itu. Kalau mendengar Kristen progresif, saya menyesalkan kenapa dia menggunakan kata Kristen itu. Memang orang Kristen itu harus progresif, harus maju, tapi mengajar Kristen progresif itu tidak alkitabiah sama sekali. Ya. Hati-hati terjebak dengan hal seperti ini. Mereka mengandalkan perbuatan baik. Saudara, perbuatan baik apapun itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kalau orang mengatakan perbuatan baik bisa masuk ke surga, di dalam Kristen tidak seperti itu. Jika tidak percaya pada Yesus, mereka tidak akan sabar. Orang Kristen juga harus progresif, tapi harus maju. Tapi jangan jadi percaya pada ajaran Kristen progresif. Orang yang tidak ngerti akan mengatakan, oh iya ternyata benar ya, orang baik ternyata harus masuk surga. Pertanyaannya bagaimana jika mereka tidak percaya pada Yesus? Nah ini kita perlu hati-hati. Jangan sampai kita terikat dengan belenggu tersebut. Kebiasaan-kebiasaan yang logis tapi tidak logos, yang baik tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, logos itu firman Tuhan. Biarpun itu budaya, adat istiadat yang kelihatannya baik, sementara tidak sesuai dengan logos, tidak sesuai dengan kebenaran, meskipun logis itu adalah batal karena firman Tuhan. Ya. Kemudian arahkan hati, arahkan pikiran kepada perkara-perkara ilahi. Ya. Ya, next what abaikan selanjutnya. Nah, menjaga sedemikian rupa agar sehat jasmani rohani, sehat jasmani rohani selanjutnya. Ya. Menjauhkan diri dari pikiran yang jahat. Ya, lanjut. Ini yang tadi. Ya, lanjut lagi. Jalan saya berikutnya. Tanggalkan dosa masa lalu, segala perbuatan dan belenggu iblis. Berikutnya, mengarahkan hati dan pikiran kepada perkara di atas. Ya, mengarahkan pikiran itu pikirkan itu, ya pikirkan hal yang di atas. Selanjutnya, tidak menggunakan keadaan bebas untuk hidup dalam dosa. Apa sudah bebas? Aku sudah ditebus dan bebas. Itu bukan alasan kita melakukan perbuatan dosa atau perbuatan jahat. Justru kebebasan itu kalau kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Ya. Next berikut. Tubuh sebagai bait Allah atau bait Roh Kudus, maksudnya itu apa? Kita sadar, ya. Oke. Manusia sadar menyadari bahwa Allah yang berkepentingan atas tubuhnya. Sadarnya begini, Allah ada di dalam diriku, Allah ada di dalam tubuhku. Aku menyadari bahwa tubuh adalah bait Allah. Allah yang sudah berkepentingan atas tubuh kita. Ya. Kepentingan Tuhan adalah apa? Menampilkan dirinya ke dunia ini, menampilkan dirinya di dalam bumi ini dengan menggunakan tubuh kita. Ya. Dengan menggunakan tubuh kita, menampilkan dirinya oleh tubuh kita. Kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Allah, kita akan tampil untuk menampilkan hal-hal yang baik yang datangnya adalah sesuai dengan logos atau firman Tuhan itu. Di sini dalam menyalibkan daging, tidak menggunakan tubuh untuk kesenangan diri sendiri, tetapi untuk kesenangan Tuhan. Siapa yang tidak senang? Tetapi kita harus lebih senang lagi untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan menyalibkan daging. Ya, yang kedua, ya. Manusia menyalibkan daging, manusia bersedia dan tidak lagi menggunakan tubuh untuk kesenangan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan daging. Yang ketiga, ya, tetapi masalahnya adalah atas kedua hal ini, hampir semua orang tidak menyadari bahwa seluruh tubuhnya adalah bait Allah atau menjadi alat peraga daripada Tuhan. Itu seperti hidup mereka sembrono, hidup mereka asal, hidup mereka seakan-akan abe dengan kebenaran firman Tuhan, abe dengan tubuhnya sebagai bait Allah. Nyaris orang tidak sadar, bahkan lupa dalam sehari-hari bahwa sesungguhnya dirinya adalah bait Allah, tempat bersemayamnya Allah, tempat tinggalnya Allah, sebagai alat peraga Tuhan. Itu sebagai ketika kita menjadi perangkat atau peraga. Apa yang kita peragakan dalam hidup kita, apa yang diperagakan oleh orang percaya, sementara Allah ada di dalam diri. Oh itu sudah dalam Tuhan. Ya berikut.
tubuh menjadi milik Tuhan. Allah sudah berada di situ. Allah sudah menebus kita. Tuhan memilih hidup kita. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai dengan 20 tadi, kita tidak dibeli dengan darah yang mahal, lunas lagi. Hak kepemilikan sudah jatuh di dalam tangan Tuhan. Ya, hak kepemilikan tubuh ini sudah menjadi milik Tuhan. Artinya ditebuskan seperti itu. Kalau saya menebus barang saudara-saudara gadget yang menjadi milik saya, kalau saudara tebus kembali, itu akan saya kembalikan kepada saudara. Tuhan sudah menebus kita. Artinya apa? Hak kepemilikan tubuh ini jatuh di tangan Tuhan. Segala apapun yang kita miliki itu di dalam kendali Tuhan. Rumah Tuhan, tubuh kita adalah milik Tuhan, dipimpin Roh Kudus. Artinya Roh itu hadir memenuhi rumah tersebut, memenuhi kehidupan kita. Nah, ini saudara boleh baca dalam kitab Hagai pasal 27 sampai dengan 10 ya. Next. Nah, kita memiliki hak dan kewajiban sepenuhnya untuk mengusir penumpang gelap. Apa itu penumpang gelap? Ya, penumpangnya yang bukan Tuhan. Jangan-jangan ada iblis yang menumpang, jangan-jangan ada kuasa-kuasa kegelapan yang menumpang. Jika ada yang mengusir, hari kita sadar, ini nggak benar. Tuhan nggak mungkin mengizinkan saya berbuat seperti ini. Tuhan tidak mungkin membiarkan saya seperti ini. Ya kan? Penumpang-penumpang lain, penumpang-penumpang gelap yang tidak bawa tiket sudah usir dari kehidupan kita. Sadari, ini bukan penumpang, ini bukan tamu, ini bukan Allah yang ada dalam diri kita. Keluar dari tubuhku, keluar dari hidupku. Yesus berkata, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Yang bukan berasal dari Bapa, bukan berasal dari Allah, itu cabut semuanya sampai ke akar-akarnya. Seperti operasi kanker, akarnya cabut karena jika tidak itu akar-akar pada jatuh. Tamu-tamu yang tidak diundang seperti ini, seperti Jailangkung itu, cabut semuanya, dia bersihkan. Selanjutnya, saudara, saya akan tunjukkan bagaimana orang-orang yang dipakai dan dipenuhi oleh Roh Kudus yang di masa-masa awal. Selanjutnya, saudara. Nah, saudara bisa lihat Yusuf, Musa, Yosua, ini ayat-ayat pendukung. Ya, masa-masa awal. Kemudian di masa-masa berikutnya, next. Siapa lagi? Pada masa-masa hakim-hakim, Otniel, Gideon, Simpson, Deborah. Ya. Lanjut lagi. Siapa? Pada masa raja-raja, Saul maupun Daud. Kemudian pada masa nabi-nabi siapa? Elia, Elisa, Mika, Yesaya, Yesaya. Ini orang-orang yang dipakai Tuhan. Bapak ibu saudara semua dalam Tuhan. Tanpa roh Allah ada di dalam diri mereka. Baik Simpson, baik Elia, Elisa, Mika, Yesaya, Saul, Daud. Hakim-hakim pada waktu itu hanya manusia biasa saja. Tidak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Kalau gak ada roh Allah di situ, gak ada Roh Kudus di situ, dia itu hanya manusia biasa saja. Ya. Coba tunjukkan saudara next berikutnya. Ya, saudara. Tanpa roh Allah, Simpson, Yesaya itu manusia biasa juga. Tanpa Roh Kudus, nah ini, ya, nggak ada apa-apanya. Maksudnya, kemudian tanpa Roh Kudus hidup kita orang percaya adalah kosong, kosong, nggak ada nilai kekekalan, hanya seperti kerangka saja. Itu seperti drum mungkin yang tidak ada airnya sama sekali. Ya. Tidak punya nilai kekekalan sama sekali. Itu kalau manusia atau orang percaya nggak ada roh Allah di dalam dirinya. Nah, Allah kan tidak ingin. Itu sebabnya Roh Kudus hadir dan tinggal di dalam diri manusia. Karena kita ingin memiliki nilai kekal. Kekekalan ada di dalam diri kita. Bapak ibu saudara semua, Daud
itu pada waktu jatuh dalam dosa, Tuhan menegur dia. Ya, di dalam Mazmur berapa ini 51 ayat 13. Tuhan menegur dia. Maka saat itu Daud menyadari, dia sadar apa yang paling berharga dalam hidupnya. Saat itu Raja Daud bertobat dan meminta kepada Tuhan dengan doanya, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud sadar, tanpa Roh Kudus hidupnya tidak ada apa-apanya. Tuhan, jangan ambil rohmu dariku. Jangan ambil Roh Kudus itu daripadaku. Jangan buang aku dari hadapanmu, Tuhan. Dan Ayub, benar, pasal 29 ayat 2 sampai dengan 4. Dia merasakan bagaimana campur tangan Tuhan ketika ada di dalam dirinya dan ketika tidak ada di dalam dirinya. Ayub sangat merasakan ada perbedaan yang sangat signifikan dalam hidup mereka. Saat Roh Allah ada di dalam dirinya, mengalami kemuliaan, mengalami persekutuan yang erat dengan Tuhan. Tetapi saat tidak ada di dalam dirinya, dia tidak merasakan kehadiran Allah sama sekali, meskipun berada di dalam bait Allah. Implikasinya apa, saudara? Lanjut. Lanjut. Implikasi tubuh sebagai bait Allah pada orang percaya pada masa kini. Hidup dalam kesatuan. Haleluya. Seperti dikatakan 1 Korintus pasal 6 ayat 15 yang tadi kita baca, bahwa tubuhmu adalah tubuh Kristus. Kalau tubuh berarti kan banyak anggota, berbicara tentang kesatuan. Itu Bapak itu berbicara apa? Cobalah bersatu. Ya. Cobalah saling membangun, saling menopang. Mungkin firman coba ditolong, coba dibantu. Ya. Ini berbicara tentang persatuan. Ya. Hidup dalam persatuan. Selanjutnya, hidup dalam penyembahan. Itu tadi. Ada bait Allah di sana, ada penyembahan di sana. Ya, kan? Ada Allah di situ, Allah yang layak disembah dan diagungkan dengan hidup kita. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Selanjutnya, hidup dalam kekudusan. 2 Korintus pasal 7 ayat 11. Ya. Sebentar saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, 2 Korintus pasal 1. Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, padahal kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ya, jaga kekudusan ini, hidup dalam kekudusan. Yang keempat, hidup dalam pelayanan. Hidup dalam pelayanan. Nanti, Bapak Saudara semua dikasih itu. Apa arti hidup dalam penyembahan? Apa yang dalam kekudusan? Sebagai bait Allah rohani, orang percaya masa kini patut hidup dalam kekudusan yang sejati. Jangan lagi melakukan dosa percabulan, kemabukan, pesta pora. Ya. Hidup dalam pelayanan. Pelayan itu anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya sesuai dengan karunia. Karunia apa yang saudara ini? Yang ada pada saudara. Banyak talenta, banyak kebiasaan yang kita punya. Tuhan sudah berikan kemampuan kepada kita. Jadi sudah selayaknya itu kita kembalikan kepada Dia untuk melayani Dia dengan segala talenta dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Selagi masih kuat, jasmani ini masih kuat, layani Tuhan. Apa yang bisa diperbuat untuk Tuhan? Persembahkan dari Tuhan. Ini hidup dalam pelayanan, bukan untuk percabulan atau masih hidup di dalam dosa atau dalam keinginan-keinginan daging. Ya. Ada saatnya nanti kita itu mengalami kelemahan.
kita tidak kuat lagi. Kita sudah tidak mampu lagi karena sudah tua renta. Orang tua saya di Kubai Batu Bawah, di Panorago, masih sering sudah diminta untuk khotbah, untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya sebagai anak, kami sebagai anak gak tega dengan jalan bongkok kayak gitu masih mau menyampaikan firman Tuhan. Kami gak tega. Akhirnya kami malah sudah Bapak tidak jadi dulu. Minimal mereka pola berpikir dan berikan kesempatan kepada yang lain anak-anak muda itu. Tapi sebenarnya kemampuan dari orang tua kami, keinginan dan kemauan itu masih saja dia. Banyakkah saudara, ketika kita sudah tua renta dan tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi kita ingin masih melayani, sementara tubuh tidak mendukung apa yang terjadi, sementara kita masih muda, kuat dan tidak mau melayani, mempersembahkan hidup ini untuk tubuh. Adanya kemarahan saja, kejengkelan saja, kebencian saja, sedikit-sedikit sakit hati tersinggung. Bagaimana mempersembahkan hidup untuk pelayanan? Itu saudara semua dan tubuh. Selagi masih kuat, masih mampu untuk melayani Tuhan, berikan itu. Karena ketika saatnya tiba kita tidak bisa apa-apa. Ya. Pujian kemarin yang disampaikan sebelum bermanfaat, perkarakan dirimu kemana kau berlari, mungkinkah ke padang gersang atau tepi, di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kegelisahan. Mengerikan. Perkarakan dirimu, perkarakan hidupmu, perkarakan tubuhmu untuk pakai melayani Tuhan atau tidak. Ini berbicara tentang itu. Mengapa Roh Kudus ada di dalam diri kita? Itu yang Tuhan inginkan. Itu penerjemahannya. Tuhan ingin kita hidup kudus, melayani Dia, hidup dalam penyembahan, hidup dalam kesatuan. Allah berada di dalam tubuh kita. Roh perpecahan tolak itu. Roh sesuatu yang menimbulkan pembatalan tolak, hindari, jauhi. Dikatakan tadi di dalam 1 Korintus tadi pasal 20, muliakan Tuhan dengan tubuh. Oleh sebab itu, Allah menciptakan tubuh dengan segala organ dan berfungsi dengan sempurna. Haleluya. Kita punya tangan, kita punya mata, kita punya telinga, kita punya apapun yang kita perlukan itu Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan. Mazmur 146 ayat 2 ini ada tadi. Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku tidak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama aku hidup. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Masih ada kesempatan, masih ada waktu. Bersyukurlah kita. Ya. Inilah pujian dan kesaksian dari pemazmur. Tuhan, aku tidak memuliakan Engkau selama aku hidup. Aku bermazmur selagi aku masih ada. Kesaksian daripada pemazmur. Hendaknya juga menjadi komitmen daripada kita. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan. Persembahkan hidupmu selagi engkau masih ada. Bapak Ibu Saudara semuanya, gak ada hidup yang lebih berarti daripada hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Gak ada lagi. Kapan kita memuliakan Tuhan? Kapan kita menghormati hadiratnya yang ada di dalam tubuh kita? Ya selama kita masih hidup, ketika kita sadar bahwa aku gak pantas melakukan kedagingan atau terikat dalam belenggu-belenggu kedagingan.
Mari kita bermasmur seperti pemazmur, berkomitmen muliakan Tuhan dengan hidup kita. Hidup memuliakan Tuhan adalah selama kita hidup. Ya. Selanjutnya, ya, Tuhan Yesus memberkati. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Puji Tuhan, serta pemain musik lepas depan, kita akan satu ujian kepada Tuhan. Jangan ambil rohmu dariku.